Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesa Tegar Syahrul Mauludin dari kelompok 1. Di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu konseling pada remaja. Yang pertama, izinkan saya mengenalkan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama Irfaul Kahsana, yang kedua Siti Nur Ikhwana, yang ketiga Dia Ayu Ekawati, yang keempat Hana Nur Kamila, yang kelima Fajarisla Oktaviana, yang keenam Ilham Putra Wijaya, dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Gesa Tegar Syahrul Mauludin. Baik, yang pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan apa sih konseling itu, apa sih definisi konseling itu. Baik, menurut James F. Adams menjelaskan bahwa konseling adalah suatu pertalian timbal balik antara dua orang individu di mana yang seorang konselor membantu yang lain supaya ia dapat lebih baik memahami dirinya dalam masalah-masalah hidup yang dihadapinya waktu itu dan pada waktu yang akan datang. Sedangkan menurut pakar lain, konseling itu merupakan upaya bantuan yang diberikan kepada konseling supaya dia memperoleh konsep diri dan kepercayaan diri sendiri untuk dimanfaatkan olehnya dalam memperbaiki tingkah lakunya pada masa yang akan datang. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan definisi remaja. Masa remaja adalah masalah transisi antara masa anak-anak menuju masa dewasa. Dalam masa transisi inilah, remaja cenderung untuk ingin disebut sebagai orang yang sudah dewasa agar terkesan sebagai yang sudah dewasa. Maka remaja ini ditandai dengan adanya berbagai perubahan baik secara fisik maupun psikis yang mungkin saja dapat menimbulkan problema tertentu bagi si remaja. Yang ketiga, definisi konseling remaja. Menurut Gerlach menyebutkan konseling remaja adalah proses bantuan yang dilakukan kepada seseorang individu dengan sikap, keyakinan, kontrak perilaku dan respon uniknya masing-masing dan menghadapi tantangan yang menghadapinya. Konseling remaja adalah proses bantuan yang diberikan konselor kepada individu dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kebutuhan remaja sehingga tugas-tugas perkembangan remaja dapat terwujudnya dengan baik. Baik, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri masa remaja. Masa remaja terbagi menjadi dua, yaitu masa remaja awal 13-17 tahun dan masa remaja akhir 17-21 tahun. 1. Ciri-ciri masa remaja awal 13-17 tahun adalah status tidak menentu, bertambah ketegangan emosional, tidak stabil keadaannya, mempunyai banyak masalah, masa yang kritis. 2. Ciri-ciri masa remaja akhir yaitu 17-21 tahun adalah kestabilan bertambah, lebih matang dalam cara menghadapi masalah, campur tangan dari orang dewasa berkurang, ketegangan emosional bertambah, realistis bertambah, lebih banyak perhatian terhadap lambang-lambang kematangan. Ragam permasalahan remaja. Di sini ada beberapa ragam permasalahan remaja, yaitu 1. Masalah yang menyangkut jasmani. Pada permulaan remaja terjadi pertumbuhan jasmani yang cepat seperti perkembangan kelenjar atau hormonnya dan organ seks yang begitu juga cepat. Begitu juga suaranya akan berubah menjadi lebih keras. Perubahan badannya juga luar dan dalam yang terjadi dengan cepat itu bila tidak dipahami oleh remaja, maka akan menimbulkan keresahan dan ketakutan pada dirinya. Ia akan berprasangka jangan-jangan ia akan menjadi tidak tampan atau tidak cantik dan berkelainan. Yang kedua, masalah hubungan dengan orang tua. Pada masalah ini yang sering menimbulkan kekecewaan remaja terhadap orang tuanya, dikarenakan kurangnya pengertian orang tua terhadap perubahan yang sedang dilaluinya, sebab orang tua yang masih memperlakukannya sama ketika ia masih anak-anak. Yang ketiga, masalah agama. Perasaan yang bermacam-macamnya berkecamuk dalam diri remaja menyebabkan semakin tidak tenang, gelisah, cemas, marah,
kepercayaan kepada Tuhan kadang-kadang bisa terganggu. Sifat-sifat Tuhan diragukannya, tetapi ia memerlukannya, menyebabkan kadang ia sangat rajin beribadah, kadang juga mogok dan lalai. Keempat adalah masalah hari depan. Remaja sering mengeluh tentang masa depannya mengenai bekerja di mana dan profesi apa yang cocok untuknya di kemudian hari. Semua itu terasa suram. Seringnya berkhayal tentang masa depan yang gemilang, hidup enak dan bahagia. Tetapi di lain pihak, ia tidak melihat jalan untuk menuju kepada arah itu, karena lingkungan masyarakat yang tidak memberikan kepastian kepadanya, termasuk sekolahnya. Yang kelima yaitu masalah sosial. Remaja ingin diterima oleh kawan-kawannya dan merasa sedih bila dikucilkan. Karena itu, ia meniru tingkah laku, pakaian, sikap, dan tindakan temannya. Dihadapkan dengan pilihan mematuhi orang tuanya atau hanya dalam pergaulan yang menyenangkan. Masalah ini merupakan masalah yang terjadi kebanyakan masa kini akibat dari pergaulan yang salah. Yang keenam yaitu masalah akhlak. Ketidakpuasan terhadap kehidupan yang dilalui menyebabkan kenakalan remaja, perkelahian, penyalahgunaan narkotika, tidak semangat belajar, dan melanggar aturan orang tua. Baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa metode bimbingan pada remaja. Yang pertama adalah metode keteladanan. Metode ini merupakan salah satu metode yang dianggap paling tepat diterapkan dalam mendidik remaja. Dikarenakan metode ini, remaja akan secara langsung melihat penampilan yang ditunjukkan oleh pendidiknya. Menurut Pak Yitno, menyampaikan beberapa acuan kepada pendidik agar dijadikan pedoman oleh mereka dalam memberikan arahan kepada remaja. Di antaranya yaitu pengaruh yang besar terhadap remaja adalah ia melihat contoh yang ditunjukkan oleh orang tua dan orang-orang yang ada dalam lingkungan dirinya. Sebaiknya para pendidik harus menunjukkan sikap yang baik, mengurangi sikap yang kurang baik seperti pemarah atau takut. Kebiasaan anak dan remaja dalam mengikuti tingkah dan perilaku orang yang disayanginya atau orang-orang yang berada di sekitarnya. Yang kedua adalah metode nasihat. Metode ini merupakan salah satu metode yang mempunyai pengaruh terhadap perkembangan remaja. Biasanya metode ini sangat disenangi oleh para remaja sehingga bahasa yang digunakan pun haruslah ringan dan dapat membuat remaja tersebut melaksanakan apa yang telah diperintahkan. Dan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pendidik dalam memberikan nasihat kepada remaja diantaranya adalah nasihat yang diberikan mengarahkan remaja untuk bersikap agar perasaannya lebih baik. Contohnya, kamu akan sembuh jika istirahat. Yang kedua, sebaiknya dalam memberikan nasihat, hindari kata tidak atau jangan, karena kata-kata tersebut mengandung kata-kata keras, dan hindari kata-kata yang kasar, contohnya, kamu pasti akan lari dari kenyataan. Yang ketiga, nasihat diberikan dalam bentuk tak langsung. Metode yang selanjutnya adalah metode pengamatan dan pengawasan. Dalam metode ini, hendaknya pendidik mampu memberikan pengawasan dan mengamati perilaku remaja, baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan sekitar ia berada. Sebaiknya para remaja harus terbiasa dengan aturan-aturan yang diberikan agar dapat berlangsung dengan baik dan teratur. Dalam memberikan aturan, ada beberapa cara efektif yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah yang pertama, sebaiknya aturan yang diberikan secara bertahap. Yang kedua, peraturan yang telah diberikan harus jelas adanya. Yang ketiga, peraturan ini masih dalam batasan remaja. Yang keempat, peraturan yang diberikan harus dapat dilaksanakan secara langsung. Yang kelima, perintah tersebut harus mengandung hal-hal yang bersifat positif. Keenam, jadikan hubungan dua arah yang baik. Yang ketujuh, bersifat ringan. Terusnya, memberikan kesempatan remaja berbicara apabila ia memang tidak sanggup dalam aturan-aturan yang harus dijalankannya. Dan yang terakhir adalah melihat dan mengevaluasi bagaimana aturan yang telah dijalankan oleh remaja tersebut. Berikut adalah daftar pustaka dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.